Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa sudah berbuat dosa berulang kali, tapi air mata taubat tak kunjung menetes? Sudah dengar tausiah tentang dahsyatnya neraka, tapi hati tetap dingin dan keras seolah tidak tersentuh. Kita sering bertanya, mengapa saya sulit sekali berubah? Mengapa niat baik untuk taubat selalu gagal di tengah jalan? Hari ini kita akan membongkar tuntas apa sih sebenarnya yang menjadi penghalang terbesar antara kita dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya tentang dosa itu sendiri, tapi tentang penyakit hati yang akut yang membuat taubat terasa seperti beban yang mustahil untuk dipikul. Siapkan hati Anda, karena pembahasan ini mungkin akan sangat menyentuh relung jiwa terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sungguh sebuah kehormatan kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Topik kita kali ini adalah hati yang keras, atau dalam istilah agama disebut kolbun kosi. Hati adalah raja dari tubuh kita. Jika ia baik, maka seluruh amal baik. Namun jika ia sakit, seluruh hidup kita akan terasa hampa dan jauh dari keberkahan. Ketika hati mengeras, ia menjadi benteng yang sangat tebal, membuat cahaya hidayah dan nasihat kebaikan sulit untuk menembus. Apalagi menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan istighfar yang tulus. Rasa ingin taubat itu ada, tapi selalu tertunda, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikat langkah kaki kita menuju pintu rahmat Allah. Inilah bahaya pertama. Kita tahu benar tapi tidak mau mengakui sakitnya hati ini, dan itulah yang menyebabkan kita terus terjerumus dalam lingkaran dosa yang sama. Penyebab paling utama dari sulitnya taubat adalah penyakit yang bernama taswif atau menunda-nunda. Setan sangat pandai berbisik, santai saja, besok masih ada waktu, atau kamu masih muda, nikmati dulu dunia, taubat nanti menjelang tua. Bisikan ini mengucapkan ilusi keamanan. Kita merasa bahwa ajal masih jauh, seolah-olah kita memegang kontrak kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tidak pernah tahu kapan jatah nafas kita akan berakhir. Saudaraku, menunda taubat adalah perjudian terbesar yang dilakukan seorang muslim. Kita mempertaruhkan surga hanya demi kesenangan sesaat di dunia yang fana ini. Hati kita menjadi keras karena janji-janji palsu yang kita berikan pada diri sendiri, yaitu janji taubat esok hari, yang seringkali tidak pernah datang, hingga akhirnya kita merasa bahwa dosa itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas. Kedua, hati kita mengeras karena kita meremehkan dosa-dosa kecil atau muhkirat. Kita sering fokus pada dosa-dosa besar seperti zina atau mencuri, tapi kita lupa bahwa kebohongan kecil, ghibah, atau memandang yang haram secara berulang-ulang
adalah seperti tetesan air yang terus-menerus menetes di atas batu. Tetesan itu tidak terasa, namun lama-kelamaan akan mengikis dan melubangi batu tersebut. Dalam kasus hati, dosa-dosa kecil itu menumpuk, menciptakan karat spiritual yang tebal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk menjauhi dosa kecil, karena ketika dosa-dosa itu berkumpul pada seseorang, ia akan membinasakannya. Ketika kita terbiasa melihat dosa kecil sebagai hal sepele, hati kita akan kehilangan sensitivitasnya. Ia tak lagi gemetar saat melanggar larangan, dan akhirnya ia menjadi mati rasa terhadap bisikan penyesalan yang seharusnya menuntun kita kepada taubat yang hakiki. Selanjutnya, porsi cinta kita terhadap dunia, hubud dunia yang berlebihan telah menyumbat saluran spiritual kita. Ketika ambisi, kekayaan, dan status sosial menjadi orientasi utama hidup, hati kita dipenuhi oleh kesibukan yang sia-sia. Kita menjadi seperti budak bagi harta kita sendiri. Kita bekerja keras dari pagi hingga malam, mencari kepuasan yang semu, sampai-sampai tidak ada lagi ruang di hati untuk merenungi ayat-ayat Allah, apalagi memikirkan taubat. Dunia yang seharusnya menjadi jembatan menuju akhirat, kini malah menjadi tujuan akhir. Kekerasan hati terjadi saat kita mendahulukan keinginan fana daripada kebutuhan abadi jiwa kita. Bagaimana mungkin kita bisa menangis memohon ampunan jika hati kita sedang sibuk menghitung-hitung keuntungan bisnis atau memikirkan bagaimana cara menambah saldo rekening? Hati yang penuh cinta dunia adalah hati yang sangat sulit untuk merasakan manisnya ketaatan. Faktor lingkungan dan pergaulan yang disebut sebagai suhbah juga memainkan peran krusial dalam kekerasan hati dan sulitnya taubat. Lihatlah di sekeliling kita, saudaraku. Dengan siapa kita menghabiskan waktu paling banyak? Jika kita berada dalam lingkaran pertemanan yang menormalisasi dosa, yang menjadikan maksiat sebagai bahan candaan sehari-hari, maka lambat laun hati kita akan menganggap dosa itu biasa saja. Lingkungan yang buruk adalah polusi spiritual yang meracuni jiwa. Mereka yang mengajak kita pada kebaikan mungkin terasa asing, namun mereka yang mengajak pada kesenangan sesaat terasa nyaman di telinga. Jika kita terus bergaul dengan orang yang tidak pernah membicarakan akhirat, maka hati kita pun akan lupa pada tujuan penciptaan. Kerasnya hati seringkali merupakan cerminan dari kerasnya hati orang-orang di sekitar kita yang kita izinkan memengaruhi hidup kita. Penyakit hati yang sangat berbahaya sering tidak disadari adalah kesombongan atau kibr. Bukan hanya sombong karena harta, bukan karena sombong karena harta atau rupa, tapi sombong spiritual.
Ini terjadi saat kita merasa sudah cukup baik atau merasa aman dari siksa Allah karena merasa sudah beramal sedikit. Kesombongan ini mencegah kita untuk bersikap rendah hati di hadapan Allah dan mengakui kelemahan diri. Padahal taubat sejati hanya bisa lahir dari kerendahan hati yang total. Ketika kita sombong, kita tidak akan merasa perlu untuk meminta ampunan karena kita merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Sifat kibr ini menutup mata hati dari melihat kekurangan diri sendiri atau menutup telinga dari nasihat orang lain. Ia membuat kita nyaman dalam zona dosa karena kita yakin bahwa status kita sebagai muslim otomatis menjamin pengampunan tanpa perlu perjuangan mujahadah yang sungguh-sungguh. Hati yang keras juga disebabkan oleh ghaflah atau kelalaian. Ini adalah keadaan di mana kita menjalani hidup dalam keadaan lupa akan Allah, lupa akan tujuan, dan lupa akan kematian. Hidup kita dipenuhi dengan kebisingan media sosial, hiburan yang melenakan, dan distraksi yang tiada henti. Kita sibuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang tidak mendekatkan kita pada Allah, sehingga tidak ada waktu tersisa untuk merenung, berzikir, atau bermuhasabah. Kelalaian ini adalah makanan bagi kekerasan hati. Ketika kita lalai, kita tidak menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah kesempatan taubat yang terbuang. Hati yang menjadi keras batu karena ia sudah terlalu lama tidak disiram dengan air mata penyesalan dan sentuhan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas, bagaimana kita melembutkan kembali hati yang telah mengeras ini? Solusi pertama adalah meningkatkan kadar zikir dan refleksi diri atau tadabbur. Hati yang keras adalah hati yang kering. Siram ia dengan mengingat Allah di setiap waktu. Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang ingin memahami maknanya. Cobalah luangkan waktu untuk mengunjungi makam atau merenungkan kematian, dan cobalah luangkan waktu untuk mengunjungi makam atau merenungkan kematian. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini sebentar saja dan bahwa kita akan segera sendirian di alam kubur mempertanggungjawabkan segala perbuatan, seketika itu pula benteng keras di hati kita akan mulai retak. Kekuatan zikir adalah kunci untuk membuka gembok taubat yang dipasang oleh nafsu dan setan. Ia mengingatkan kita bahwa ada zat pengampun yang selalu menunggu kepulangan kita. Solusi kedua adalah melakukan taubatan nasuha secara mendadak, tanpa menunda dan menggantikannya dengan amal saleh.
Jangan biarkan setan membujuk Anda untuk menunggu momen yang tepat. Momen yang tepat adalah sekarang. Taubat yang tulus harus memenuhi 3 syarat: berhenti dari dosa, menyesali perbuatan, dan bertekad untuk mengulanginya. Dan bertekad tidak untuk mengulanginya. Setelah taubat, segera sibukkan diri dengan kebaikan. Salat sunnah yang tadinya terabaikan, sedekah, puasa sunnah, semuanya adalah upaya kita mengganti energi negatif dosa dengan energi positif ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadikan hati Anda sebagai ladang amal, bukan tempat penyimpanan dosa. Dengan beramal saleh secara konsisten, hati akan menemukan kembali kelembutan dan kedamaiannya yang hilang. Saudaraku, inti dari perjuangan sulit taubat ini terletak pada kemauan kita untuk melawan nafsu dan membersihkan hati. Ingatlah, Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya. Bahkan jika dosa kita setinggi langit dan sebanyak buih di lautan, yang membuat pintu itu tertutup rapat adalah kekerasan hati kita sendiri. Jangan biarkan penyesalan datang ketika nafas sudah di tenggorokan. Ambil langkah hari ini juga. Bersihkan hati dari karak hubud dunia dan kesombongan. Ganti pergaulan buruk dengan teman-teman yang mengajak pada ketaatan. Jadikan Al-Quran sebagai penawar hati yang paling mujarab. Mari kita jadikan taubat kita bukan hanya ucapan lisan, tapi komitmen jiwa yang dibuktikan dengan perubahan perilaku nyata. Sahabat beriman, ini adalah langkah awal kita. Mari kita saling mengingatkan dan menguatkan. Bagikan pesan menyentuh ini kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang berjuang melemburkan hati mereka dari penyakit spiritual yang mematikan ini. Komentar di bawah, apa perubahan kecil yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mari kita saling mendoakan agar kita semua diwafatkan dalam keadaan bertaubat dan husnul khotimah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.